Hari ini kita akan mengadakan ujian komprehensif ya atas nama Firania ya Firania. Iya betul Bu. Ada Firania, kami kasih waktu presentasi 10 menit, lebih fokus ke bab 4 dan bab 5 ya. Karena kan bab 3 1 sampai 3 sebetulnya kan sudah ya. Oh sudah, berarti langsung saja Bu atau diulas review aja soalnya kan ganti judul ya. Sebentar aja, maksudnya dia terlalu mendalam, nanti di bab 1, 2, 3-nya nanti yang lebih banyak dibahas di bab 4 dan bab 5 ya. Ya, baik. Nah, setelah itu nanti kita persilahkan kepada para dosen penguji untuk menguji Anda, baik Pak Sparta maupun Bu Vidi, walaupun Bu Vidi nanti pembimbing, saya kasih kesempatan untuk menguji. Nanti di akhir sidang baru kita menentukan apakah Anda dinyatakan lulus atau tidak, kurang lebih seperti itu ya. Ya, baik Bu. Firania, siap? Ya, siap. Bu. Lahir batin? Sehat? Sehat Bu. Enggak mundur nih, enggak? Kalau siap, silakan Firania. Waktunya saya persilakan 10 menit ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Selamat pagi Bu Ira, Pak Sparta, dan Bu Vidi. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Analisa Pengaruh Sustainability Report terhadap Return Saham. Kenapa sih saya memilih judul ini? Karena sebenarnya itu saya melihat bahwa pasar modal di Indonesia ini sedang berkembang. Ditunjukkan dengan pada tahun 2018 itu perusahaan pasar modal di Indonesia itu meningkati posisi kedua di Asia Pasifik setelah India. Dan kenapa saya juga pada penelitian ini memilih perusahaan pertambangan, karena perusahaan pertambangan itu merupakan salah satu dari perusahaan yang ada di posisi teratas dalam pasar modal Indonesia. Nah, pada penelitian ini ada satu independen yang saya gunakan, yaitu Sustainability Report, dan ada 3 variabel kontrol. Nah, variabel-variabel ini tuh mencakup faktor-faktor yang digunakan para investor untuk melakukan investasinya, baik faktor dari informasi non-keuangan maupun keuangan. Untuk faktor keuangannya sendiri itu ada ukuran perusahaan yang saya gunakan itu untuk melihat seberapa besar dan kecilnya perusahaan melalui nilai aset. Yang kedua itu adalah merupakan rasio keuangan, yaitu profitabilitas yang saya gunakan, yaitu diproksikan dengan return on asset. Nah, return on asset ini untuk melihat berapa besar keuntungan perusahaan dari aset yang dimilikinya. Jadi semakin tinggi nilai ROAS, semakin besar nilai laba yang diperoleh perusahaan. Kemudian rasio keuangan lainnya itu leverage yang saya gunakan dan diproksikan dengan DER. Dan ini merupakan perbandingan antara pendanaan melalui hutang dengan total ekuitasnya. Nah, untuk rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah pengungkapan Sustainability Report memiliki pengaruh negatif terhadap return saham, dan tujuan masalahnya adalah untuk mengetahui apakah pengungkapan Sustainability Report berpengaruh negatif terhadap return saham. Nah, saya berharap penelitian ini memiliki manfaat bagi akademis, bagi perusahaan, bagi investor, dan bagi praktisi. Kemudian dalam penelitian ini saya menggunakan 2 teori, yaitu teori stakeholder dan teori sinyal, di mana teori stakeholder itu menyatakan bahwa perusahaan itu harus memiliki manfaat bagi pemangku-pemangku kepentingannya. Sedangkan untuk teori sinyal, perusahaan akan memberikan informasi, baik informasi keuangan maupun non-keuangan, untuk menarik minat investor menginvestasikan uangnya pada perusahaan. Kemudian dalam penelitian ini return saham yang saya gunakan itu menggunakan metode capital gain atau melihat selisih antara harga jual harga saham yang ada di pasar modal.
Kemudian SR sendiri memiliki banyak indeks yang saya ambil dari indeks GRI, ada kinerja ekonomi, lingkungan, praktik dan cara kerja, HAM, kemasyarakatan, serta tanggung jawab produk. Kemudian kalau menurut peraturan di Indonesia, ukuran perusahaan itu dibagi menjadi 3, ada besar, kecil, dan menengah. Ini adalah penelitian terdahulu saya, ada 12 penelitian terdahulu, baik dari yang Indonesia maupun dari yang internasional. Kemudian ini merupakan kerangka konseptual saya, sustainable report sebagai variabel independen, return saham dependen, kemudian variabel kontrolnya ada 3, ada ukuran perusahaan, ROA, dan DER. Kemudian untuk populasi pada penelitian ini adalah perusahaan pertambangan pada periode yang terdaftar di BEI pada periode 2014 sampai 2018. Dan pemilihan sampel berdasarkan teknik purpose sampling dengan 4 kriteria. Dari kriteria yang setelah saya tetapkan, populasinya ada sebesar 205, sedangkan total sampelnya itu 175. Ini dari 35 perusahaan dikali 5 tahun. Ini merupakan daftar sampel penelitian saya, ada 35 perusahaan. Kemudian ini merupakan cara-cara saya untuk menghitung variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini. Kemudian masuk ke analisis statistik deskriptif. Di sini dapat kita lihat untuk return saham itu memiliki nilai min yang lebih kecil daripada standar deviasi atau standar deviasinya lebih besar dari nilai min. Artinya ini untuk return sendiri itu datanya kurang terdistribusi secara baik karena standar deviasi itu mengisyaratkan cerminan penyimpangan yang tinggi. Untuk return saham, nilai maksimum itu dimiliki oleh PT Bara Multi Sukses Sarana untuk tahun 2016, sedangkan untuk nilai minimumnya itu dimiliki oleh PT Energi Mega Persada untuk tahun 2014. Untuk sustainable report, nilai min itu lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi, artinya untuk data ini terdistribusi dengan baik. Untuk nilai maksimum dimiliki oleh PT Timah untuk tahun 2015 dan untuk minimumnya itu ada 4 sampel dengan 3 perusahaan, yaitu Perdana Karya Perkasa untuk tahun 2014 dan 2015, Cakra Mineral untuk tahun 2018, dan Barajaya Internasional untuk tahun 2016. Untuk ukuran perusahaan, nilai maksimal dimiliki oleh PT Adaro Energi untuk tahun 2018 dan minimal untuk PT Karya Perkasa tahun 2018. Sedangkan kalau untuk ROA, nilai maksimum dimiliki Bayan Research untuk tahun 2018 dan nilai minimum dimiliki oleh Mitra Investindo untuk tahun 2015. Kalau untuk DER maksimumnya dimiliki oleh Atlas Research untuk tahun 2018 dan minimumnya dimiliki oleh PT Energi Mega Persada tahun 2016. Kalau dilihat dari sini, observation saya sisa menjadi 155 sampel karena terdapat 20 sampel yang menjadi outlier ketika menormalkan data. Kemudian pengujian hipotesis, pertama uji Chow. Berdasarkan hasil dari tabel yang tertera pada layar, hasilnya sebesar 0,3362 atau lebih besar dari 0,05 yang berarti uji Chow ini menggunakan common effect dan saya tidak melanjutkan ke uji Hausman. Dalam pengujian ini saya menggunakan IFUS 8. Kemudian uji normalitas, di sini dapat dilihat Jarqueberanya sebesar 1,53 atau lebih besar dari 5%, yang berarti variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini sudah normal. Kemudian uji multikolinearitas, di sini dapat dilihat pada tabel tidak ada variabel-variabel yang nilainya lebih dari 0,85 atau
mengindikasikan bahwa penelitian ini tidak terdapat multikolinialitas di dalamnya. Lalu untuk uji autokorelasi, di sini kita akan melihat nilai Durbin Watson-Stat yang sebesar 2,426 atau dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak mengalami autokorelasi. Kemudian selanjutnya ada uji heterokedesitas dan di sini kita melihat probability chi-square-nya itu nilainya ada di bawah 0,05 yang artinya tidak adanya heterokedesitas dalam model penelitian ini. Kemudian berikut adalah hasil uji regresi di mana return sama dengan 1,885431 plus 0,20618 SRDI untuk size-nya minus 0,033 plus 0,5274 untuk ROA dan minus 0,03561 untuk DER. Itu mengisyaratkan apabila SR, ukuran perusahaan atau ROA dan DER diasumsikan konstan, maka return saham yang dihasilkan adalah sebesar 1,855. Kemudian koefisien regresi untuk SR sebesar 0,20618 ini menunjukkan akan mengalami penurunan tingkat pengembalian saham sebesar 0,20 untuk setiap peningkatan 1% tingkat SR dan sebaliknya. Kemudian waktunya diperhatikan ya, 2 menit lagi ya. Baik Bu. Kemudian begitu juga untuk size itu mengalami penurunan return sebesar 0,033 untuk setiap penambahan atau 1% size. Kemudian untuk regresi ROA-nya sebesar 0,527409 untuk setiap penambahan 1% profitability atau sebaliknya. Dan untuk DER itu akan mengalami pengurangan return saham sebesar 0,003561 untuk setiap peningkatan 1% pada tingkat leverage. Kemudian di sini uji koefisien determinasi menjelaskan bahwa ukuran perusahaan variabel-variabel yang ada seperti SR, ukuran perusahaan, profitability melalui ROA dan leverage melalui DER mampu menjelaskan pengaruhnya pada return hanya sebesar 2,1726%. Kemudian berdasarkan hipotesis yang telah ada di sini SRDI H1 diterima bahwa SRDI bahwa sustainability report tidak berpengaruh pada return saham. Kemudian untuk untuk nilai size itu tidak berpengaruh pada return. Kemudian untuk ROA berpengaruh pada return dan untuk DER tidak berpengaruh pada return saham. Kemudian pembahasannya untuk SR, seberapapun SR yang diungkapkan itu tidak akan berpengaruh pada return saham yang akan diterima oleh investor. Ini didukung oleh penelitian oleh Indasari Prayoso dan Hari Hartono pada tahun 2013 dan juga IKADEK Bayu Nusantara dan IMED Merta pada tahun 2019. Untuk hasil penelitian dalam penelitian ini ukuran perusahaan juga tidak berpengaruh pada return saham. Artinya semakin besar perusahaan tidak berpengaruh pada imbal balik yang diterima oleh investor. Kemudian untuk ROA itu berpengaruh terhadap return saham. Artinya ketika return sahamnya naik, artinya ketika ROA-nya itu naik, maka return saham pun yang diterima investor akan naik atau berpengaruh. Untuk DER terhadap return saham itu tidak pengaruh, artinya bahwa ketika rasio DER itu bertambah, itu tidak akan mempengaruhi timbal balik yang diterima oleh investor. Kemudian implikasinya hasil penelitiannya menyatakan bahwa SR tidak memiliki pengaruh tingkat pengembalian saham.
Hal ini membuktikan bahwa seberapa kecil atau seberapa besar perusahaan melaporkan kegiatan yang berhubungan keberlanjutan perusahaan tidak mempengaruhi tingkat pengembalian saham. Kalau untuk ukuran perusahaan juga tidak pengaruh terhadap return saham. Untuk ROA itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Dalam pernyataan seperti ini, maka perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan memiliki return saham yang tinggi pula. Untuk DER tidak memiliki pengaruh terhadap pengembalian saham, artinya rasio hutang tidak mempengaruhi kegiatan investasi dari investor. Kesimpulannya itu yang pertama, SR tidak pengaruh pada return saham pada sektor pertambangan periode 2014 sampai 2018. Kemudian ukuran perusahaan juga tidak berpengaruh terhadap return saham. Profitabilitas yang diproyeksikan melalui ROA berpengaruh positif terhadap return saham perusahaan sektor pertambangan periode 2014 sampai 2018. Sedangkan leverage juga tidak berpengaruh terhadap return saham. Saran yang saya ajukan untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan variabel penelitian berbeda atau menambah variabel atau menggunakan proses berbeda dari yang sudah digunakan pada penelitian ini. Dan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan jumlah tahun yang lebih banyak supaya lebih dapat terlihat pengaruhnya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Firania. Saya persilahkan kepada Pak Sparta untuk memulai uji. Memberikan masukan atau sanggahan. Silakan Pak Sparta. Terima kasih Mbak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firania, itu sampelmu ada berapa tadi? Sampel saya ada 175 Pak, tapi ketika pengolahan data sampai ke uji normalitas itu harus ada 20 sampel yang saya buang, jadi observasinya Kenapa dibuang? Kenapa dibuang? Agar datanya normal Pak. Itu setelah dibuang mau normal? Iya, jadi Sekarang kalau tinggal berapa sekarang? Tinggal 155 Pak. 155 itu ada berapa perusahaan? 155 itu tetap ada 35 perusahaan Pak, tapi ada tahun-tahun tertentu yang datanya itu sangat melenceng, itu dibuang Pak. Ya, itu unbalance namanya. Iya. Unbalance data panel. Terus kalau itu dari 30 perusahaan itu sudah melaporkan semua nggak sustainable reporting? Ada yang nilai-nilainya masih 0 Pak, jadi sebenarnya ada banyak perusahaan. Ini berapa? 0 berapa perusahaan? 0 itu ada 3 perusahaan untuk 4 tahun Pak. Jadinya sudah sustainable dong. Cuma 3 perusahaannya yang 0, yang nggak ada sustainable reportingnya. Iya, betul Pak. Jadi sisanya berapa? Sisanya ada 32. 32 itu menyebabkan nggak signifikan. Iya. Jadi yang menyebabkan tidak signifikan negara itu. Karena nggak ada variasi. Tidak ada variasi data, kecuali kalau datanya itu 50-50 ya, mendekati 50-50 lah porsinya. Misalnya 40, 60, 55, 45. Kalau itu 3 berapa persen yang ada, yang mungkin yang sudah sustainable itu 90%, berarti nggak bisa diteliti sebenarnya. Bisa diteliti. Karena ada datamu dummy kan, 1 atau 0 kan? Iya, betul. Bukan skor kan? Saya pakai skor sih Pak, jadi kan ada pakai CSR itu Pak, SRDI itu dia ada totalnya 79. Skornya rata semua berapa? Rata semua skor berapa? Rata-rata skornya. Coba lihat data statistik deskriptif, coba lihat data statistik deskriptif. Statistik, baik Pak. Ini Pak. Kemana? Ini kan SR itu rata-rata berapa? 0,598. Maksimum 0,59, minimum 0. Minimumnya 0 ya? Iya Pak. Minimum 0, tapi rata-ratanya 0,15. Maksimumnya, berarti banyak angkanya di mana tuh? Banyak angkanya di
Banyakkannya ada yang kecil dong ya. Iya, banyak dari 79 poin yang Kok, dinilai, Pak. ini maksimum ini kok jauh sekali jaraknya, rata-rata 0,15, maksimum ini 0,59, jauh sekali jaraknya. Oke, coba lihat data keseluruhan sih, SR itu lihat data mentah, coba lihat data mentahnya. Baik. Atau kurva normalnya, kurva normal data SR coba lihat distribusi normalnya. Uji normalitas ya, Pak. Ya, distribusi ini. Sama ada gambarnya itu loh. Ini. Ya. 0, yang tinggi berapa? 0,8. Yang tinggi itu 0,94. Tadi datamu berapa boleh tinggi? Coba lihat tadi itu. Data deskripsi mana? Boleh tinggi berapa? Data deskripsi mana? Tadi. Boleh tinggi berapa? 0,59. Tapi itu 0,98 gimana? Kok beda datanya? Beda data yang tadi itu datanya 0,98 nih paling tinggi nih, 0,94. Tapi paling tinggi 0,5. Ini minimum 0,76. Tadi minimumnya 0. Beda datanya. Yang mana yang benar? Normalitas. Yang mana yang benar datanya? Oh, ini penguji kalau uji statistik deskriptif kan per variabel ya, Pak. Apa Kalau ini? ini kan untuk melihat persebaran datanya normal atau enggak. Oh, no, ini maksud saya yang sebaran data yang khusus variabel itu saja, bukan yang residual. Yang variabel itu saja. Yang variabel SR aja, jangan residual. Yang data variabel itu saja, pengen lihat sebaran data yang variabel SR itu saja. Ada nggak? Persebaran data, sebentar, Pak. Ya, itu kan residual dari regresinya. Bukan residual regresinya, yang data SR itu saja. Coba kamu lihat di apa di data ini apa? Ya kamu olah data di mana? Olah data di mana? Di SPS atau itu? Di IFIS 8, Nah, Pak. coba di IFIS, buka IFISmu. Buka IFIS itu nanti lihat data SR-nya. Bisa dibuat bikin distribusi normal di situ. IFIS ada IFIS-nya. Data IFIS mana? Sebentar, Pak. Data IFIS nanti kamu lihat statistik yang SR itu lihat distribusi normalnya. Untuk lihat normalitas yang SR itu saja, normalitas SR itu saja. Seperti ini, Pak. Mana? Nah, terus kamu ini data IFIS ya? Iya, IFIS 8, Nah, Pak. itu kamu lihat statistik untuk SR itu gimana? Di dalam bentuk gambar distribusi normalnya itu. Coba itu statistik deskriptif SR. Ini SR ya? Ini untuk
semuanya sih, Pak. Bukan semuanya ya, SR aja, SR aja. Kamu klik di variabel SR, Udah SR itu kanan, Hmm. SR-nya aja, variabel Itu ini SR-nya deh. aja, sustainability reporting-nya aja, SDRI tadi, Oh, jangan itu. di residualnya. Nah, itu. Nah, itu. Nah, lihat histogramnya. Histogramnya itu. Eh, ini, Bu. Nah, ini. Nah, ini maksudnya. Kan kelihatan nggak normal? Lihat nih ya. Maksimum 0,59. Iya. 0,59 maksimum ya. Ya ada di 0,6 nih. Jadi harusnya kamu buang yang di satu ini nih, dibuang nih harusnya. Oke, Pak. Walaupun jaga beranya normal, tapi normalnya aneh, ini dibuang aja nih kan jauh nih dengan yang terakhir itu yang berapa? Yang 0, berapa? 0, ini 9. 0,3 itu buang satu ini, kemungkinan bisa bagus hasilnya. Oh, jadi Walaupun ini juga saya normalin datanya dulu di variabel SR-nya aja gitu ya, Pak? Iya. Kali ini aneh nih ya. Ini menyebabkan agak mengganggu, sedikit mengganggu lah. Walaupun senormal dia 37,8 ya, normal sih. Cuman kita lihat data juga ya, lihat data juga ini. Jadi yang layar itu kamu buang aja. Oke, Layar Pak. yang 0,59 itu 5,949. Baik, Pak. Kalau nanti dirubah lagi, kamu hilangkan layar di satu itu, diolah lagi ya. Iya, baik, Pak. Logisnya, jadi kalau ini kalau operasi udah lumayan ya, bagus nih yang dari 0 sampai 0,38 ya, 0,38 tuh, sampai 0,38 tuh agak mending tuh ya, Iya, baik, Pak. agak mending. Jadi layar yang diangkat itu kamu dilihat semua itu. Coba coba lihat kalau di variabel lain ada nggak yang ekstrim itu? Variabel lain? Lihat di der. Ya, der. Dia juga nih, benar kan dia ini yang masih 34 ini, itu termasuk lahir situ juga nih 034,05 itu. Ini ngeri banget nih. Ya. 0,34 ini mungkin termasuk lahir itu juga kayak itu. Lahir yang di perusahaan tadi itu yang 0,59 itu. Kemungkinan ya. Coba yang lain lagi, yang lain. Dari kamu nggak bagus diskusi. Perusahaannya, Pak. Maka dia itu nggak pengaruh banget, diskusi nggak bagus. Ini apa nih, ROA? Size, Pak. Coba saya lihat. Saya agak mending lah ini, agak mending saya ya. Iya. Ya. Sudah bagus, normal. Iya, udah mending. Itu yang ROA lihat ROA. ROA ya, Pak. Jadi jangan lihat normalitas juga, sebarang lihat juga ada satu meleset dibuang aja. ROA. Ya ini walaupun normal ya, ini normal tapi ada yang meleset. Ini nggak normal, Pak, karena probability-nya signifikan, jadi nggak normal sebetulnya. Apa? Iya, ini nggak normal karena ada yang data yang di bawah min itu melebar jauh nih. Ya. Dari 0,6, 0,4, 0,5 sampai minus 0,5 sampai minus 0, ke belakang itu. Nggak normal itu. Baik, Pak. Jadi tapi ROA signifikan ya? Iya, ROA mempermengaruhi. Kenapa signifikan? Karena sebagian besar kekuatan distribusi itu di tengah itu. Tapi kalau buang ini bagus lagi sebenarnya. Bagus lagi buang. Ini saya lebih cenderung membuang itu dengan gambar ini, nggak hanya serangkaian angka Joko Bera aja. Iya, baik, Pak. Biasanya kalau itu bagus ini. Terutama SR itu kemudian 0,59 itu ya. Baik, Pak. Sama SR sama satu lagi tadi apa? Der ya, Pak. Der yang sebelah kanan itu. Terus ini yang sebelah kiri ini. Sebelah kiri yang dua angka itu buang aja, dua angka. Dua angka sebelah kiri buang. Ya. Baik, Pak. Coba kamu regres lagi, mudah-mudahan lebih baik hasilnya. Baik, Pak. Ya. Coba lagi ya. Terus slide. Tutup lagi.
Tutup lagi ya. Oke. Nah, jadi memang kalau distribusi itu nggak gitu bagus ya, memang terjadi variasinya kurang itu, kurang pas ya, kurang pas. Jadi kalau coba-coba aja yang di kiri kanan itu, ujung-ujung itu yang parah itu dibuang, digas lagi. Dan untuk analisisnya, analisis kamu kan di SR itu tidak pengaruh ya, Iya, Pak. dengan hasil seperti ini. Iya. Maka nanti kamu kaitkan dengan kenapa nggak pengaruh? Tadi kamu bilang apa? Karena pasar modal itu belum memahami apa? Iya. Baru diwajibkannya tahun 2019, Pak. Tapi kan hampir semua sudah ada laporan SR. Iya, karena Jadi pertambangan kecuali kan tadi katamu apa? Karena belum semua perusahaan melaporkan SR-nya. Diwajibkan gitu ya. Iya, belum diwajibkan. Jadi mereka mengungkapkannya tapi secara sukarela, Pak. Belum semua. Tapi paling tidak kan semuanya udah ungkapkan. Semua udah ungkapkan laporan. Iya, semua. Iya. Bukan alasan itu, bukan alasan itu dong. Bukan alasan itu. Kalau semua ungkapkan berarti besok tahu dong ya. Itu SR itu pentingnya apa? Ya. Nah, mungkin saya nggak tahu ya. Mungkin fokus utama dari investor itu tidak hanya SR, mungkin ROA, mungkin return on asset, kinerja perusahaan itu. Karena kan kalau semua sudah melaporkan SR, ya, sustainable reporting, sudah melaporkan itu dan hasilnya bagus semua, berarti mereka lihatnya ke ROA. ROA yang dominan mungkin ya, yang mempengaruhi. Tapi hasil sebelumnya gimana? Penelitian sebelumnya gimana? Penelitian sebelumnya paling banyak signifikan tidak? Kenapa, Pak? Hasil penelitian sebelumnya itu paling banyak signifikan atau tidak SR terhadap itu kebanyakan sih tidak berpengaruh sih, Pak. Makanya saya rumusan masalahnya tidak berpengaruh juga. Karena di periode saya 2014 sampai 2018 itu kebanyakan perusahaan pertambangan walaupun sudah mengungkapkan SR-nya, tapi nilainya itu tidak tinggi karena mereka mengungkapkannya secara sukarela. Jadi beberapa poin-poin yang memang harusnya diungkapkan masih ada belum yang diungkapkan gitu. Kalau mengungkapkan berarti skornya rendah berarti. Iya, betul. Berapa skor rata-rata? Kalau penelitian lain berapa skor rata-rata? Kalau penelitian lain, saya kan berarti dari jurnalnya aja tuh ya, Pak. Kau ada statistik juga. Kalau kamu berapa skor rata-rata? Kamu berapa? Kalau saya rata-rata itu di antara 15 sampai 20 sih, Pak. Bukan antara, kan 0,15 kamu, bukan antara. 15 kan? Berarti rendah sekali. Berarti kan rendah itu. Ya. Jadi alasannya gitu. Alasannya bukan karena belum diwajibkan. Karena rendahnya pengungkapan SRR oleh emiten, sehingga investor tidak menganggap SR itu laporan yang sangat mempengaruhi perusahaan dia, yang paling itu ROA. Ya, baik. Dari data statistik itu kamu terindikasi rendahnya poin-poin yang diungkapkan sedikit ya. Jadi enggak, bagi investor enggak itu bukan apakah dia melaporkan apa enggak, tapi yang dilaporkan itu masih sedikit lah poin-poinnya. Baik, Pak. Jadi bagi investor diabaikan oleh investor. Diabaikan sehingga yang utama adalah kinerja di ROA-nya. Baru yang signifikan. Nah, saya mau nanya yang kalau dari penelitian sebelumnya, apa alasan mereka tidak signifikan itu ada, tahu nggak alasan mereka apa? Penelitian sebelumnya. Mereka tidak signifikan tuh, alasan mereka kebanyakan apa? Kebanyakan sih mengungkapkan bahwa investor tuh nggak terlalu melihat SR sih, Pak, lebih pada kinerja keuangannya. Ya itu Pak, pastilah, tapi alasan itu tadi, kalau saya kan alasannya karena tingkat pengungkapannya rendah, sehingga besok mengabaikan laporan SR itu. Nah, sama seperti kamu kasih informasi saya sedikit kan saya abaikan, nggak relevan bagi saya. Tapi kalau informasinya relevan itu cukup buat saya, bisa sampai keputusan, baru saya pertimbangkan.
Jadi informasi nggak relevan karena sedikitnya informasi dalam SR itu sebenarnya itu kunci utamanya jawabannya. Bukannya sekedar investor tidak tahu mengabaikan, tapi kenapa dia mengabaikan itu? Jadi sebelumnya nggak ada ngasih tahu tuh kenapa investor mengabaikan, kenapa nggak tahu. Ini Pak, para investor secara umum memandang SR masih belum mampu membawa dampak yang signifikan. Ya itu alasan umum, alasan kulit itu kulit luar. Yang dalamnya apa? Intinya apa? Karena cuma itu aja. Iya. Ya, itu aja alasan investor. Iya, di jurnal-jurnal yang Itu alasan anak SMA memandang hasil regresi itu. Kalau nggak signifikan berarti informasi itu diabaikan. Tapi kenapa diabaikan itu penting itu. Kalau itu alasannya, aduh ngaco itu penulisnya. Itu alasan umum itu semua orang ya bisa. Ya bukan itu. Jadi kenapa diabaikan? Karena kandungan informasi sedikit. Jadi tidak relevan informasi itu. Cuma kalau informasi cukup, pasti dianggap relevan bagi investor itu. Pasti dipertimbangkan oleh investor. Baik, Pak. Karena dengan sedikit informasi itu, investor tidak bisa melihat kinerja sustainable reporting yang bisa menilai kinerjanya, kalau sedikit itu. Ya. Tapi kalau informasi lengkap, bisa lihat kinerjanya, tahu investor mana kinerja bagus apa enggak. Karena informasi nggak karuan gitu, sedikit itu mesti diabaikan oleh investor, itu tidak relevan bagi investor. Itu alasan kamu sebutkan di analisis ya. Iya, baik, Pak. Dengan mengacu juga ke rata-rata data, rata-rata kan 0,15, menunjukkan informasi sedikit rata-rata itu. Informasi yang disampaikan di social responsibility reporting SR itu social responsibility reporting itu sustainable reportingnya masih sedikit ya. Itu ya nanti kalau seandainya setelah kamu buang data tadi masih tidak signifikan, berarti itu ya. Baik, Pak. Jadi kalau seandainya gini, mestinya kalau kamu tahu makna kenapa tidak signifikan itu, kalau seandainya kamu cek statistiknya masih rendah juga, mesti usah diteliti. Kan dari dulu rata-ratanya kecil, udah jelas nggak signifikan, diteliti lagi. Udah jelas orangnya itu lagi, itu memang itulah. Ya. Tapi kalau misalnya dulu itu nggak signifikan, karena rata SR-nya itu lah 0,2, sekarang mulai rata 0,8. Wah ini beda nih, ya. Tapi kalau ternyata SR-nya masih gitu juga, ngapain diteliti? Penyebabnya itu kok. Ngerti nggak maksudnya? Iya, ngerti, Pak. Penyebabnya itu penyebabnya. Karena kalau informasi di sustainable reporting itu sangat rendah, maka diabaikan oleh investor. Nah, kalau dicek, kalau masih rendah juga, ngapain diteliti? Penyebab utamanya itu kok. Kalau ternyata kalau seandainya signifikan, itu pasar tidak sophisticated malah. Investornya bodoh-bodoh itu. Kalau disignifikan. Bodoh-bodoh investornya. Justru dengan tidak signifikan itu berarti investornya sophisticated. Nah, itu juga alasan yang kedua, investor pasar sophisticated, juga informasi tidak cukup itu diabaikan oleh mereka. Maka signifikan wajar lah ya. Wajar. Itu. Saya yakin nanti kamu pasti juga nggak signifikan juga itu. Pasti nggak signifikan. Walaupun kamu buang pun nggak signifikan juga. Baik, Pak. Ya. Karena dia bagi oleh investor nggak peduli juga, ngapain lah. Ya. Sama kamu mau cari suami, pilih si A, si B, si C. Ya. Si A itu informasi sedikit. Dia siapa dulunya, di mana tinggalnya, apa kerjaan itu sedikit informasi. Si B informasi banyak, jelas ke latar belakang setelah keluarganya. Si C nggak jelas juga. Yang kamu pilih yang mana? B, Pak. A, B. Kenapa A dan C yang kamu pilih? Saya nggak tahu masa depan saya gimana nanti. Bukan, karena informasi nggak tahu siapa dia, informasi nggak jelas. Diabaikan aja. Baik, Pak. Logikanya gitu. Informasi relevan itu kalau informasi itu bisa mengubah keputusan. Baik, Pak. Itu relevan itu. Ini relevan ini. Jadi alasannya itu. Tepat deh. Jadi makanya di dalam grand theory itu kamu harus ada asumsi sepanjang informasi di sustainable report itu cukup kuat, maka bisa pertimbangan investor itu dalam pengambilan keputusan beli saham itu enggak. Tapi kalau informasi abal-abal ngapain? Informasi abal-abal kalau 15 berarti posisi masih abal-abal.
reportnya masih abal-abal lah. Ya. Ya, baik Pak. Jadi nanti kalau ada temanmu mau teliti lagi, kasih tahu ke dia. Jadi makanya saran kamu itu, saranmu diidealkan untuk sepanjang apabila saranmu itu apabila kandungan informasi di sustainable reporting memang sudah tinggi, maka dampak resep terhadap orgasme lah ya, untuk diteliti lagi. Tapi kalau enggak ada itu teliti. Itu aja saran kamu ya. Baik Ngerti Pak. nggak? Sama saran gitu. Ngerti Pak. Ngerti nggak sama maksud itu? Ngerti nggak? Ngerti Pak. Nah, kalau ngerti udah. Terus jadi ini cara penulisan rumus ya, rumus yang hasil regresimu coba buka. Cara penulisan rumus ini cara penulisan rumus. Rumus hasil regresi di bab 4 ini. Oke, sebentar Pak. Ya. Itu terakhir sih. Sudah Pak Sparta? Jadi terakhir nih. Oh, Terakhir nih. Yang penulisan rumus. Mana? Ini. Ini rumusnya return IT, pakai IT. IT kecil di bawahnya. Return IT kecil. Kemudian SRDI IT kecil di bawahnya SRDI IT kecil. Reses IT kecil, ROI IT kecil, dari IT kecil, IT kecil ya. Iya, baik Pak. Udah itu aja. Udah. oke, makasih Pak Sparta. Ibu Pidi, silakan Ibu Pidi, apakah ada yang mau disampaikan? Tambahan dikit aja, Bira. Ini buat Firania. Pertama Iya, saya untuk sidang ini saya nggak dapat draft ini ya. Final skripsi kamu yang terakhir kamu kasih untuk bimbingan ke saya atau yang udah pas setelah saya belum dapat, jadi saya pakai lihatnya dari yang terakhir final kamu bimbingan aja nih. Saya sih kemarin kirimin Bu, katanya Mbak Wulan dikirim pakai PDF. Saya kirim terakhir kemarin. Saya track di email nggak ada, jadi saya pakai yang lama aja ya. Iya Bu. Pakai yang bimbingan kamu aja. Vira, Baik Bu. di implikasi manajerial nih. Iya Bu. Kamu cenderung lebih kayak menjelaskan kesimpulan aja, menjelaskan hasil hipotesis kamu, tapi Iya, Bu. bukan menjelaskan bagaimana implikasi di lapangannya seperti apa. Oh baik Bu. Nah, di lapangannya kan ternyata tidak berpengaruh. Nah, kaitkan di perusahaan tambang itu ternyata memang mau SR-nya naik atau turun pun itu nggak ada pengaruhnya. Nah, itu yang tadi dibilang Pak Sparta juga. Dari awal, dari referensi penelitian kamu, waktu latar belakang, di bab 1, bab 2 itu, kalau memang peneliti sebelumnya tidak menyatakan tidak ada pengaruh, berarti kan di situ kelihatan urgensi penelitiannya seperti apa, ataukah hanya di sektor pertambangan aja seperti ini. Gitu, harus kamu tambahkan juga itu. Atau mungkin karena sektor pertambangan, kalau sektor pertambangan ini apakah ada kayak, misalnya kayak perbankan kan ada dewan pengawasnya, ya kan? Nah di situ diungkapkan juga. Jadi makanya kelihatan dari sebaran data kamu di statistik deskriptif juga distribusinya juga kurang bagus itu. Itu aja ditambah. Terus tambah lagi implikasi penelitian itu kan kamu kaitkan dengan yang terjadi di lapangan seperti apa. Nah, ada referensi pendukungnya. Di situ saya nggak ada lihat referensi pendukungnya apa. Baik Bu. Nah, terus kemudian yang saran dibilang Pak Sparta tadi juga sarannya bisa dilanjutkan, misalnya pakai variabel apa, diteliti lagi, asalkan jadi ada term and condition jadinya kan. Kalau nggak ada term and condition jadi kayak percuma aja, nggak ada urgensi penelitiannya di situ. Baik Bu. Ya, oke Bu Ira, dari saya itu aja sih. Oke, terima kasih Bu Vidi. Firania. Baik Bu. Ini sebetulnya udah banyak ditanyakan oleh dibahas sama Pak Sparta dan Bu Vidi. Saya mungkin mempertanyakan yang belum disinggung aja ya. Baik. Oke.
Firanya bisa lihat kembali ke bab 1, kerumusan masalah. Ditayangin aja PPT-nya nggak apa-apa. Bab 1. Rumusan masalah ya, Bu? Ya, rumusan masalahnya. Ini, Bu. Nah, ini rumusan masalahnya ya, yang barusan, yang sebelumnya, yang rumusan masalah. Rumusan, nah ya ini. Firanya kenapa Anda merumuskan bahwa SR ini dampaknya negatif terhadap return saham? Karena ini sih Bu, kan di Indonesia sendiri sebenarnya SR itu belum diwajibkan ya Bu, diwajibkannya itu baru tahun 2019. Tetapi memang perusahaan pertambangan itu biasanya sudah mengungkapkan SR itu, tapi mereka itu mengungkapkannya bukan berdasarkan peraturan yang ada, tapi secara sukarela. Jadi menurut saya belum ada usaha maksimal dari perusahaan sektor pertambangan ini untuk mengungkapkan SR. Makanya saya bilang SR ini berpengaruh negatif terhadap return saham karena mereka sendiri belum ada usaha maksimal yang untuk mengungkapkan SR-nya sehingga dapat menarik si investornya untuk invest ke mereka, Bu. Ada argumentasi teorinya nggak yang menyatakan bahwa SR ini kemungkinan dampaknya terhadap return saham itu negatif? Saya belum dapat sih, Bu. Nah, jadi kan biasanya rumusan masalah ini kan terkait sama hipotesis ya nanti ya. Nah, jadi biasanya kan rumusan masalah sama hipotesis sebaiknya sih dasar argumentasinya adalah, karena ini masih level S1 ya skripsi, jadi argumentasinya basisnya tuh teori atau penelitian terdahulu gitu ya. Jadi kalau misalnya ini berarti hanya dugaan Anda pribadi gitu tanpa disertai argumentasi yang kuat dari teori yang ada gitu ya, atau penelitian terdahulu, menurut saya itu kurang pas. Kalau misalnya Anda menduga bahwa SR ini berpengaruh negatif terhadap return saham, justru ini tidak akan mengencourage perusahaan pertambangan untuk melakukan pengungkapan mengenai sustainability reporting. Padahal sebenarnya regulator berharap justru perusahaan-perusahaan tambang ini dia mengungkapkan sustainability reporting ini gitu. Jadi kalau misalnya dampaknya diperkirakan negatif, ya itu berarti against bertentangan dengan tujuan dari SR ini gitu. Jadi nggak ada dampaknya, bahkan artinya kan kalau perusahaan melengkapkan SR nggak ada untungnya, malah negatif gitu. Gitu ya. Jadi motivasinya terus apa dong nanti buat perusahaan kalau dia mengungkapkan SR, kalau dampaknya negatif mendingan nggak usah dong. Ya berarti persepsi investor bagi mereka yang mengungkapkan SR malah negatif, yang mendingan nggak usah, apalagi belum mandatori itu. Coba dicek lagi dari dasar teorinya gitu ya. Anda teori yang dipakai teori apa? Saya pakai stakeholder sama teori sinyal, Bu. Nah, berdasar kira-kira kalau menggunakan pendekatan stakeholder teori, kalau si pengungkapan sustainability reporting ini sebetulnya ada manfaatnya nggak bagi stakeholders? Bagi stakeholders perusahaan ya. Menurut stakeholder teori, kalau menggunakan teori stakeholders, ada manfaat? Ada manfaatnya ya Bu, soalnya kan kalau misalnya di SR ini kan diungkapin tuh Bu, dia tuh merusak lingkungan atau enggak. Nah dari merusak lingkungan atau enggaknya ini kan kedepannya kita tahu akan ada hal-hal apa yang mungkin bisa dihadapi dari perusahaan dengan kegiatan yang dilangsungkannya gitu Bu. Nah
Misalnya stakeholders yang di sini dalam penelitian Anda ini yang dibidik siapa? Investor, regulator, masyarakat, atau siapa? Sebenarnya stakeholder yang mau saya bidik di sini adalah investor. Nah, investor. Menurut Anda kalau menggunakan stakeholders teori ini, investor senang nggak sih kira-kira kalau perusahaan mengungkapkan sustainability reporting? Sebenarnya senang sih Bu, kok menurut pemikiran saya investor akan senang karena sebenarnya kita juga butuh tahu nih keberlanjutan perusahaannya tuh gimana gitu. Terus kan kalau SR itu kan kebanyakan tentang lingkungan, tentang bagaimana mereka memberikan bantuan sosial gitu kan Bu. Jadi sebenarnya saya berpikirnya kalau misalnya investor tahu, jadi tahu ke depannya perusahaan ini akan menghadapi apa. Terus kalau misalnya dengan bantuan sosial yang telah dilakukan sama perusahaan itu akankah produk-produk mereka itu akan laku dan kinerja perusahaannya tuh akan baik sehingga investor tuh juga mendapatkan timbal balik yang mereka harapkan gitu. Nah, berarti returnnya kira-kira kalau perusahaan mengungkapkan sustainability reporting naik apa turun? Kalau menggunakan argumentasi yang Anda barusan sampaikan. Harusnya naik sih Bu. Nah, kalau negatif, kalau naik dampaknya positif negatif dugaannya. Positif, Bu. Nah, gitu mestinya menurut saya cara Anda berargumentasi seperti itu tuh, sehingga nanti di bab 1 untuk rumusan masalah sama hipotesis tuh kayak gitu urutannya Virania. Jadi basisnya adalah teori bukan ke fakta di lapangan ya, kan baru mau diteliti faktanya. Kita kan belum tahu seberapa besar pengungkapan di lapangan, seberapa bagus reaksi investor. Justru kita ingin menguji apakah reaksi investor ini di lapangan sesuai nggak sama teori. Kan sebetulnya penelitian di level skripsi hanya sampai itu, menguji teori dengan data ya. Nanti coba cek lagi ya untuk bab 1 dan bab 2-nya ya. Kemudian kita masuk ke bab 3 nih, bab 3 untuk return. Ngukur returnnya pakai return apa? Yang Ibu sarankan Bu, tanggal 31 Maret saya ngambilnya tahun setelahnya. Nah itu disampaikan di bab 3-nya ya? Karena saya lihat belum ada tuh. Baik Bu. Oke. Ya, jadi itu udah return T+1 untuk bulan Maret ya, pasca pada tanggal pengumuman laporan keuangan ya. Betul Bu. Oke. Nah sekarang kita masuk ke karena returnnya udah oke. Ke bab 4, Hirania ke table sampel. Tabelnya aja, tabelnya. Nah ya, nah ini kan menurut saya ini kan kalau baca ini bab 3 apa bab 4 ya? Ada di bab 3, di bab 4 juga kembali disampaikan. Coba Anda cek lagi, itu antara bab 3 sama bab 4 ketika menyampaikan sampel penelitian nggak konsisten Virania. Nah ini kayaknya ada di bab 3 deh ya. Yang bab 4 tuh agak beda lagi kalau di draft ya. Nah sebetulnya menurut saya sih masih lebih bagus yang cara penyajiannya di bab 3 karena tidak jadinya tuh sistematik gitu. Kenapa kok akhirnya kemudian dapat 175 walaupun harusnya sampel akhirnya kan 155 ya. 55. Nah, tinggal nanti dikurangkan outliernya ditulis aja di situ, misalnya outliernya 20. Jadi sampel akhirnya adalah 155, bukan 175. Kalau ngelihat kayak gini, jadinya kita berpersepsi yang baca sampel akhirnya adalah 175. Padahal kalau kita lihat di estimasi data itu 155. Ya. Baik Bu. Jadi nanti saya tinggal tambahin satu lagi 5 gitu kriterianya terus ditulis dengan keterangan outlier gitu ya Bu? Iya. Nah coba lihat di bab 3 aja. Nah, cara penyajian bab 3 menurut saya lebih yang ini kali bukan ya? Nah, coba cek ya nanti. Jadi sebetulnya kayaknya sih lebih cocok penyajian yang di bab 3 itu lebih runut tuh. Kalau yang bab 4 tuh malah ngebacanya yang baca bingung. Kalau menurut saya. Ya, baik Bu. Cuman mungkin nanti pas yang bab 3 itu dijelaskan kenapa dari 41 perusahaan yang diambil itu 37 ya sebelum dikurangi outlier ya.
X Bu atau setelah ya? 35 Bu. Oh ya, kenapa ada asalnya kan 41 Iya betul jutaan Bu. kan? Nah kemudian akhirnya yang diambil 35 itu nggak kamu jelaskan juga. Baik. Gitu. Jadi kan ada yang hilang tuh. Ada beberapa pengamatan yang hilang dan nggak kamu jelaskan. Nanti coba dijelaskan juga ya. Baik. Kenapa kok sampel itu tiba-tiba ngilang gitu. Jadi kayak simsalabim abrakadabra 35 ya. Baik Bu. Oke, kemudian lihat ke uji F-nya, Firania hasil estimasinya. Terus nah ini oh ya, terus yang bawah terus aja di uji F-nya. Ini kan uji T nih, uji F-nya. Ini. Nah, ya. Nah, Firania. Iya Bu. Lihat F statistiknya berapa nih? 1,8 Bu. Probability-nya berapa? Probability-nya 0,12. Signifikan atau enggak? Itu signifikan ya Bu, karena di atas 0,05. Sebetulnya kalau lihat signifikan atau enggak, kalau lihat nilai P-nya, probability-nya itu di bawah atau di atas 5% yang dikatakan signifikan? Di bawah Bu. Nah, berarti ini signifikan enggak? Tidak signifikan. Nah, kalau ini tidak signifikan, uji F artinya apa coba? Kalau uji F tidak signifikan, artinya modelnya nggak fit Firania. Kalau tidak fit ini, artinya dia nggak bisa dilanjutkan untuk pengujian uji T-nya, karena modelnya udah nggak fit. Jadi kalau kita ngecek, bakal ini kan uji F itu kayak misalnya kita punya alat ukur nih, punya alat ukur 4 yang kita pakai. Nah, ketika dipakai bersamaan ternyata nggak ada dampak keseluruhannya, jadi sebetulnya nggak bisa kita lanjutkan ke uji T-nya Firania. Jadi regardless nanti kemudian uji T yang udah kamu buat itu ada yang signifikan, itu kita nggak bisa bilang bahwa misalnya SR-nya kembali tidak signifikan, hipotesnya diterima atau ditolak, atau ROA-nya signifikan, kita nggak bisa bilang dia hipotesisnya sesuai dugaan misalnya, karena uji F sendiri udah nggak signifikan. Tuh. Jadi tidak bisa dilanjutkan ke uji T, maka kita nggak bisa nguji hipotesisnya. Itu Firania. Jadi silakan cek lagi mungkin datanya, sehingga ya bisa jadi nanti tadi kan ada banyak variabel yang outlier per variabel bisa dicoba tuh ya, dicoba mungkin penyebabnya bisa itu juga gitu. Setelah dikeluarkan variabel-variabel yang terlalu besar outliernya, mungkin bisa kamu keluarkan, mudah-mudahan uji F-nya bisa signifikan tuh. Baik Bu. Gitu. Jadi saya nggak bisa melanjutkan ke uji T-nya ya, maksudnya karena kan pasti akan berubah gitu ya. Jadi uji F-nya dulu yang betul, baru ke uji T. Baik Bu. Itu sih kalau dari saya sementara, Firania. Baik Bu. Pak Sparta sama Pak Ibu Vidi ada yang mau disampaikan lagi nggak? Oh ya, mohon maaf saya tadi nggak lihat F-nya itu gimana, signifikan apa enggak ya. Tapi memang kalau F yang nggak signifikan nggak bisa lanjut ke GT itu. Harus dicek lagi masing-masing distribusi datanya itu. Jadi sebenarnya kamu olah lagi datanya ya. Baik Pak. Lagi datanya, saya nggak lihat dari F-nya mana. Oh ya, nggak signifikan. Ya. Nggak lihat saya tadi ini, uji F nggak signifikan ya. Jadi itu ya, nanti kamu ubah datanya ya. Baik. Jadi yang saya buka sesuatu dicek lagi ya. Jadi masing-masing, kalau ini masing-masing variabel itu usahakan normalitas, normal distribusinya. Nanti baru ke residualnya ya. Tapi kalau residualnya sudah normal sih
Kalau nggak ada masalah sih nggak apa-apa, tapi ada masalah ini ya. Ada masalah dengan GF ini. Ya. Jadi itu aja. Saya sudah sampaikan nanti ke hasil sidangnya ke email ke Ira. Oh, oke Pak. Oh, dikirim ke email ya ininya sidangnya Ke Ira, iya. ke Bu Ira. Ira. Ada disampaikan nggak Bu Fidis sama Pak Sparta ke Virania? Enggak. Udah Vira bisa live dulu nggak ya? Live dulu aja. Jadi masuk lagi. Nanti masuk lagi Kak dipanggil ya. Bentar. Baik Bu. Ya, silakan live dulu Vira. Oke, sudah dikirim ya? Sudah dikirim, saya kirim ke email. Aku kirim ke ini aja ya Mbak Ira ya, ke WA nggak apa-apa? Boleh ke WA Ya, boleh, juga, ke email boleh. Silakan. Jadi nanti ini aku baru ini sidang. Jadi langsung nanti dia masuk lagi terus diumumin ya? Iya. Oh. Tapi di data rubah lagi. Itu Mbak, masuk nggak Mbak? Bentar ya, saya cek dulu ya. Udah masuk. Tinggal saya cek Pak Sparta ya. Compile dulu ya, bentar ya. Iya Pak, iya Mbak. Aku di loncat di atas, Bang. Ini nilai akhir 76,8 ya. Ya pasti. 8 Ya, nggak apa-apa. B ya, B apa? Apa tuh? Bahasa cek. B plus apa? Ya, B plus ya. Masih ada plus minus gitu nggak? Masih ini masih. 7 berapa tadi? 76,8. 76,8 B plus ya. B plus ya pas. Oke ya, udah oke ya. Iya, nggak apa-apa ya. Oke, karena harus ulang data ya. Dan ulang data. Iya. Jangan lupa kasih tahu ya, data rubah ya.
Udah di udah di Cuma tulis prestasi di saran. Itu di Masukin saran. Oke, Mbak Ulan bisa add lagi Firania? Mbak Ulan tuh, Mbak Ulan ya. Nggak Mbak tahu. Ulan. Iya, Mbak Ulan. Mbak Ulan tuh masa nikah. Oke. Firania? Iya, baik Bu. Oke, Firania, kami sudah mendiskusikan penilaian skripsi Anda, baik dari naskah maupun proses defense Anda. Dan karena ada beberapa hal yang krusial yang harus direvisi ya terkait data, maka nilai akhir Anda kami sepakati adalah 76,8 atau B+, sehingga Anda kami nyatakan lulus dengan nilai B+. Terima kasih Bu. Gimana Firania, ada keberatan atau menyampaikan keberatan juga boleh, banding gitu, enggak? Berarti sidang ulang. Karena harus ngolah data lagi kan. Iya, Bu. Sebetulnya Anda menyajikan cukup baik, mempresentasikan juga cukup baik. Cara Anda melakukan defense juga cukup baik, hanya kan ada masalah krusial ya di data yang memang harus direvisi major tuh, di-run ulang. Oke. Bisa diterima Firania? Bisa Bu. Oh, Bu, saya mau tanya Bu, nanti kalau misalnya saya run ulang, saya menyampaikan terlebih dahulu kepada Bu. Pembimbingnya, pembimbing. Bu Vidi. Oh, Vidi. Atau Bu Ira. Kayak revisi biasa aja, nggak usah itu nggak usah sidang ulang lagi kan ya? Baik Bu. Oke. Silakan Ibu Vidi selaku pembimbing kalau ada yang mau ngasih closing statement. Oke, ya, udah terima kasih untuk kedua penguji, reviewer Bu Ira dan Paspara itu karena mungkin ada perubahan dari sempro ke ini ya, mungkin miss di situ, jadi silakan direvisi sesuai waktu yang udah disepakatin 2 minggu ya, bisa ya Vira ya? Bisa Bu. Jadi jangan hilang-hilang lagi karena cukup lama kemarin tuh habis sempro ngilangnya. Iya Bu. Ada hampir 1 semester kan? Merit enggak? Merit. Apa? Merit bukan? Pak. Bukan Pak. Merit bukan. Merit ke Bali. Enggak boleh. Kalau merit duluan sebelum sidang nanti ngelangkain pembimbingnya, Pak. Sekarang udah boleh ya sekarang ya. Sekarang udah boleh. Baik Bu. Ya, oke gitu aja, Mbak Ira. Mas Farta, ada yang mau disampaikan? Closing. Ya cukup Pak. Nanti kalau bekerja kamu hati-hati dengan data itu ya sebelum mengungkapkan. Udah kerja Pak di EY Pak. Oh di IWay kamu kerja. Oh. Iya. Jadi D3-nya mana? D3 lulusan apa? UNJ Pak. Oh iya pantas. Oh, IWay ya. Iyalah hati-hati kan kamu udah bekerja di IWay. Harusnya dengan data. Ditunggu-tunggu ininya Pak, surat tanda lulusnya apa sih Vira? Jadi apa seniornya apa atasan kamu ya, iya. si Arin Mbak Ira ingat nggak Arini yang dulu nguji juga kan bimbingan aku terus ya itu atasan dia atasan atau senior kamu sih di situ? Senior saya. Jadi dia ketua tim kamu. Iya si Arin alumni kita juga Pak. Oh ya bagus ya, alhamdulillah.
Ya, tak ya. Karena dosennya hebat tuh, kalau dosennya hebat. Iya. Dosennya Bu Ira, Bu Vidi, Pak Sparta. Oke. Ya, cukup sekian karena mau rapat lagi. Oke, udah cukup ya. Oke. 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 Terima kasih, Bu. Foto. Oh, foto masuk YouTube, Pak. Foto. Kamu lah yang Masuk YouTube, foto, Pak. Vira. Enggak, foto Foto itu. virtual maksudnya. Itu udah. Di screenshot. Udah ya. Enggak perlu. Nanti sebentar rekamannya ya. Nggak perlu ada rekaman lah ya, Vira Iya, ya. sebentar rekamannya Ada, ya. Bu. Harus lah kalau Pak Sparta yang uji ada tuh nanti masuk ke YouTube. Foto virtual dulu ya. Gitu dulu. Iya, baik, Bu. Nah, 1, 2, 3. Oke. Mana? 1. Kamu aja, Vira. Oke. Coba kamu bisa nggak? Mbak Ulan nanti kirim ke record saya ya. 2. Ya, Ibu hilang mukanya, Bu. Bu Ira hilang mukanya. Nah, Nisa udah ada nih. ya saya ada. 1, 2, 3. Baik. Nah, Oke, good. Ya, oke. Oke, dengan demikian Bapak Ibu, terima kasih Pak Sparta dan Bu Vidi dan atas kehadirannya. Vira sukses. Saya ucapkan selamat atas kelulusannya. Tolong jaga nama baik alma mater, baik di tempat kerja maupun di masyarakat. Dengan demikian sidang ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Ya, terima kasih, Bu.